Jadi ini adalah komitmen Kemendikbud bahwa jalur karir kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih guru itu akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan terobosan kebijakan Merdeka Belajar untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dimulai dari Merdeka Belajar 1, yang mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kebijakan Kampus Merdeka sebagai bagian dari Merdeka Belajar episode kedua memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Terobosan kembali dilakukan oleh Kemendikbud pada Merdeka Belajar episode ketiga. Dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS reguler. Dana BOS ditransfer langsung ke rekening sekolah. Sekolah leluasa dalam menggunakan dana BOS. Satuan biaya per siswa dalam dana BOS meningkat dan sistem pelaporan dana BOS yang diperbaiki menjadi lebih transparan dan akuntabel. Kebijakan Merdeka Belajar episode keempat, program organisasi penggerak resmi diluncurkan pada Maret 2020. Kebijakan ini mengajak organisasi pendidikan kian terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dan tidak berhenti sampai di sini. Hari ini akan meluncurkan Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak. Program yang berfokus pada dampak hasil belajar murid melalui pengembangan kepemimpinan dan pedagogis guru. Kebijakan Merdeka Belajar yang telah dan akan diluncurkan Kemendikbud merupakan sebuah permulaan dan bukti nyata dari semangat kita bersama untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Guru-guru penggerak ini akan bisa berdampak besar di dalam lingkungan sekolahnya dan juga menjadi bibit-bibit yang akhirnya menjadi kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan juga pelatih guru-guru penggerak ke depannya. Jadi ini adalah komitmen Kemendikbud bahwa jalur karir kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih guru itu akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak ini. Dan kami program guru penggerak ini bisa dibilang program terpenting di dalam Kemendikbud maju ke depan. Kenapa? Karena mau sebaik apapun teknologi pendidikan, sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah kita, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran. Fokus kepada pembelajaran siswa-siswi kita. Guru penggerak adalah yang namanya ujung tombak itu adalah guru penggerak. Karena dia yang akan menggerakkan perubahan yang real. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Kepada manusia dewasa yang memimpin unit-unit pendidikan, yang memimpin kelas-kelas kita, perubahan harus terjadi di situ. Jadinya ini adalah salah satu inisiatif terpenting di Kemendikbud saat ini. Izinkan saya melakukan. Guru penggerak ini sebenarnya suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Adalah agen-agen perubahan yang di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas sekolah, dan calon-calon pelatih program pelatihan guru. Program guru penggerak ini bukan hanya program identifikasi dan rekrutmen, tapi juga program pelatihan, pembinaan, dan juga untuk membesarkan dampak daripada guru-guru penggerak. Yang saya yakin
ada guru-guru penggerak di masing-masing daerah, di masing-masing sekolah. Hanya saja kita belum mengetahui siapa mereka. Program ini adalah program untuk mencari bibit-bibit pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan Indonesia. Itulah betapa pentingnya proses identifikasi ini, proses pembinaan ini sukses agar masa depan unit pendidikan kita terjaga. Apakah guru penggerak itu hanya guru yang baik saja, guru yang jago mengajar? Tentunya tidak. Guru penggerak itu bukan hanya guru yang baik dalam mengajar. Ya, jadi saya di sini ingin menjelaskan bahwa perbedaan apa guru baik dan guru penggerak. Ya. Guru yang baik itu mendorong peningkatan prestasi muridnya. Guru yang baik mengajar dengan kreatif dan inovatif. Dan guru yang baik mengembangkan kompetensi dirinya secara aktif. Itu yang namanya guru yang baik. Nah, apakah itu cukup untuk menjadi guru penggerak? Tidak. Guru penggerak adalah guru yang mempunyai semua karakteristik guru yang baik, tetapi punya kemauan untuk berinovasi, melakukan perubahan. Dia mendorong tumbuh kembang murid bukan hanya di kelasnya dia, tapi di kelas-kelas lain pun untuk tumbuh secara holistik, mengikuti profil pelajar Pancasila. Guru penggerak akan keluar daripada hanya kurikulum apa yang ditentukan, tapi juga melihat apa saja standar pencapaian profil pelajar Pancasila dan bagaimana merubah semua aktivitas belajar untuk menjaga keutuhan 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Guru penggerak akan termotivasi untuk menjadi coach atau mentor bagi guru-guru lain di dalam sekolahnya, bahkan di luar sekolahnya. Dan mereka menjadi teladan dan agen perubahan di dalam ekosistem pendidikan. Jadi guru yang baik itu berkinerja hanya dalam kelas. Tapi guru penggerak harus punya dampak lain. Dampak kepada guru-guru yang lain. Dampak kepada sekolah dia. Dan jadi suatu lilin, obor perubahan di masing-masing unit pendidikan dia. Bahkan di luar unit pendidikan dia. Berikut. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan guru penggerak, program guru penggerak ini? Pertama, kita akan melakukan proses rekrutmen dengan suatu proses yang sangat intens, suatu proses di mana kami akan memberikan kesempatan terbesar guru-guru terbaik, baik guru PNS maupun juga guru honorer untuk bisa menjadi apply, ya, memasukkan aplikasi mereka untuk menjadi guru penggerak. Lalu akan ada programnya, ya. Bayangkan kalau untuk guru baru namanya program PPG. Guru penggerak pun punya programnya untuk melatih potensi kepemimpinan mereka, melatih potensi mentorship mereka, kemampuan mereka untuk membantu guru-guru lain, kemampuan mereka untuk melakukan perubahan di dalam masing-masing institusi pendidikan mereka. Jadinya ada programnya, ada sekolahnya, ya. Dan yang lulus baru menjadi guru penggerak. Pada saat mereka lulus, Kemendikbud beserta akan komit bekerja sama dengan semua pemerintah daerah, semua kepala dinas, untuk memastikan bahwa pendidikan kita yang baik, yang tugas utamanya bukan administrasi sekolah saja, bukan pelaporan keuangan saja, bukan hanya logistik sekolah saja, tapi kalau kepala-kepala sekolah kita dan pengawas sekolah kita berfokus kepada kualitas pembelajaran, fokus kepada meningkatkan kemampuan masing-masing guru
di dalam sekolahnya, barulah transformasi pendidikan akan terjadi. Kepemimpinan adalah segala-galanya di masing-masing unit pendidikan kita. Guru-guru penggerak ini akan bisa berdampak besar di dalam lingkungan sekolahnya dan juga menjadi bibit-bibit yang akhirnya menjadi kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan juga pelatih guru-guru penggerak ke depannya. Jadi ini adalah komitmen Kemendikbud bahwa jalur karir kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih guru itu akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak ini. Jadi saya ingin undang guru-guru dari Sabang sampai Merauke untuk bergabung menjadi guru penggerak. Ini bukan suatu hal yang mudah. Proses ini akan menjadi proses yang sangat ketat dan intensif. Dan jangan salah, guru penggerak ini bukan hanya suatu status. Guru penggerak ini merupakan suatu tanggung jawab yang lebih daripada menjadi guru sekarang. Jadinya bagi yang tertarik untuk menjadi pemimpin masa depan sistem pendidikan kita, bagi yang tertarik melakukan perubahan, bagi yang berani mengambil resiko dalam berinovasi, ini adalah kesempatan Anda untuk apply kepada program guru penggerak ini dan jadilah bagian dari roda perubahan di sistem pendidikan kita. Kita sedang membangun elite force, bisa dibilang Kopassusnya guru-guru kita di seluruh Indonesia. Jadinya ini bukan hal yang mudah, harus secara mental kuat, harus punya keberanian melakukan perubahan, dan harus siap melalui suatu proses pembelajaran yang sangat intensif dan juga tidak mudah lulusnya. Tidak mudah diseleksi, tidak mudah lulusnya. Jadi tolong pikirkan dulu sebelum Anda ingin bergabung dalam program guru penggerak, pikirkan dulu Anda menjadi guru itu untuk apa. Kalau Anda ingin hanya berkreasi dan berinovasi di dalam kelas dan jadi guru yang terbaik di dalam kelas, tidak apa-apa. Anda adalah guru yang hebat di dalam kelas Anda. Tapi kalau Anda ingin berdampak kepada komunitas lebih besar, kalau Anda ingin memimpin suatu sekolah suatu hari, kalau Anda ingin melakukan perubahan dalam skala yang lebih besar di luar kelas Anda, gabunglah menjadi guru penggerak dan gerakan roda Merdeka Belajar di masing-masing daerah Anda.